Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Famous Channel for Islamic Youth. Saat ini kita akan berbincang kembali tentang inspirasi usaha. Nah, kali ini kita akan berbincang tentang tas, tempat untuk belanja, dibuat dengan menganyam dari CV Karya Bocah Nganjuk. Ini berarti kalau CV Karya Bocah Nganjuk ini original dari Nganjuk. Ini sudah hadir yaitu ownernya, yaitu Bapak Karsiman. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah sehat beliau gitu. Ya. Oke. Pak Karsiman, ini Anda ini tergolong orang yang kreatif. Artinya itu kalau menganyam menggunakan pikiran untuk berinovasi, ya. Kayak gitu. Nah, Anda mendirikan usaha ini sejak tahun berapa? Iya. Sebelumnya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CV Karya Bocah Nganjuk, kami owner pribadi, kami sendiri yang punya gagasan. Usaha kami berdiri tahun 2007. Udah lama ya? 2007 Mbak, usaha kami. Udah lama ya? Kami di bidang tas anyaman. Gitu. Oh iya ya. Inspirasinya apa ini? Ini awalnya kan gini Mbak. Kami kerja di perusahaan. Kami di perusahaan asing, dan di perusahaan itu bergerak di bidang apa? Kertas, dari kertas merchandise. Di situ di bidang itu, dan ada limbah-limbahnya. Limbah namanya tali packing, tali stripping itu. Dan itu di perusahaan kan tidak terpakai, dibuang, dibakar. Jadi kami punya inspirasi, punya gagasan, buat apa ya biar dipakai, biar limbah bisa jadi emas lah kita buatkan. Punya nilai tepat guna. Betul, gitu loh ya. Gitu. Kami punya gagasan, tali itu kita coba, kita anyam, anyam jadi tas itu, tas keranjang namanya. Awalnya kita usaha tas keranjang ini Mbak. Oh iya. Ini bahannya ini murni. Bisa ditunjukkan di kamera ya. Murni dari limbah awalnya. Oke, bisa ditunjukkan di kamera. Ini produk baru, ini ya bikinan perusahaan. Talinya ini ya sebenarnya baru. Dipakai perusahaan untuk tali packing. Terus setelah tali packing itu kan dibuang limbahnya. Ya kita ambil, kita buat anyaman. Ini beli produk baru juga ada. Itu berarti gini, bahan dasarnya itu berarti perlu dibuat bahan dasarnya, artinya bagaimana membentuknya bisa seperti panjang-panjang itu berarti dari bahan diolah lagi itu? Ya betul. Dari perusahaan kan ukuran panjangnya tidak sama, namanya limbah Mbak. Kita potong sesuai ukuran. Jadi kita tas kecil ini ukurannya gini, segini ada, kita potong sesuai ukuran masing-masing. Jadi kita mulai tas kecil ukurannya lebar berapa, kita punya mal. Namanya mal itu cetakan. Cetakan untuk bikin biar tas kita ini bisa kotak gini. Nah, ini kita anyam terus kita sampai bikin pegangannya ini. Oh iya. Itu pewarnaannya juga dari limbah langsung atau dicat dulu atau bagaimana itu pewarnaannya? Bukan, kalau perusahaan tali packing itu sudah banyak berbagai macam warna. Kalau ini dari limbahnya, ini produk baru. Kalau ini kita dari gagang ini baru semua. Oh iya. Jadi Coba kita beli di perusahaan. Pemirsa, ini ada yang lebih lagi, yang lebih feminim ya. Ini menunjukkan wanita sekali yang memakai produk ini ya. Ini Anda kok bisa seperti ini tuh, inspirasinya itu melihat apa? Apa ada melihat men-searching sesuatu bentuk-bentuk seperti ini pemirsa? Betul. Ini kan produk produk baru. Produk baru ini bahannya bahan baru, kita potongkan sesuai ukurannya itu, kita berpartner sama penganyam teman kita lain. Jadi kita punya partner, anyamannya di luar kabupaten, bahan beli kita dari perusahaan baru, jadi kita anyam sesuai ini. Ya, ini yang produk luar kota, jadi kita berpartner. Oh, ada partner ya, namanya itu kita biar lebih maju ya usaha kita ya, kayak gitu. Nah, ini yang kita galakkan, yang di Kabupaten Nganjuk sendiri kita punya produk namanya limbah jadi emas,
Ya ini saya bikin gagasan seperti itu. Jadi intinya kami pengen mengembangkan usaha dari limbah ini kita tetap berjalan, dari produk baru kita tetap berjalan. Ini pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Betul, banyak warga yang nganggur, kita bisa pergunakan buat tambahan, intinya buat sampingan di rumah. Ini sistemnya kan kita kerja borongan gitu, Mbak. Oh gitu. Punya sampingan di rumah. Borongan itu maksudnya berarti berapa? Per biji. Oh, per biji. Iya. Jadi kita mulai mengadakan pelatihan tas anyaman ini. Kita adakan pelatihan, terus kita rekrut karyawan-karyawan yang peserta itu yang bisa kita rekrut untuk jadi karyawan kami. Sistemnya jadi. Sulit nggak itu merekrut karyawan menganyam tas kemudian dari ini kalau tidak terbiasa ini sulit loh ya. Ya. Ini bagaimana membimbingnya itu, apa ada pelatihan khusus atau gimana ini? Iya betul Mbak. Makanya kita ini dapatnya karyawan atau pemberdayaan masyarakat ini kan kita mengadakan pelatihan-pelatihan. Dari awal kita mengadakan pelatihan ke kampung kami sendiri. Terus ada desa lain yang mengadakan pelatihan. Ya kita rekrut desa lain, kecamatan lain mengadakan pelatihan kita rekrut. Jadi dulunya mandiri. Oh gitu. Ya kemarin ada yang dari desa setempat mengadakan pelatihan ke kami. Ternyata warganya antusias ingin kerja ke kami. Padahal gitu. Itu kalau ini, aduh saya lihat dari mata saya ini, aduh udah ribet ini ya. Betul. Menganyam ketupat saja itu sudah ribet gitu loh. Ya. Kayak gitu. Produk tradisional ini. Ini bahannya tidak sulit ya? Alhamdulillah tidak. Selalu ada stoknya. Selalu ada gitu. stoknya. Anda tidak pernah takut untuk keterbatasan stok, karena usaha itu harus ada stok yang melimpah. Betul. Kami tidak khawatir dengan kehabisan stok, Mbak. Bahan ini diproduksi. Perusahaan memproduksi tali stripping ini. Ada memproduksi. Ya. Berarti perusahaan mengirim ke CV Anda. Iya. Oh, sudah dikirim ya. Betul. Anda tidak mengambil lagi. Iya. Ada ya sebagian produk kan kita beda-beda perusahaan, Mbak. Intinya produk PP namanya tali packing ini banyak namanya tipenya. Ini namanya tali PET, ini PP, ini beda-beda perusahaannya. Ada yang kita ngambil sendiri, ada yang dikirim sama perusahaan. Gitu, Mbak. Begitu. Berarti dari 2007 sampai sekarang berapa karyawan Anda? Awalnya sih 2007 hanya 6 sampai 8 orang. Hanya udah itu. Dari awal udah 8 orang udah banyak itu Pak Kar. Terus kita kembangkan di Nganjuk sampai 264 2018 kemarin. 264 karyawan. Sekarang? Sekarang karena ya memang 2019 ini kan banyak king lah di Nganjuk. Banyak yang karyawan kami kerja di perusahaan, udah keluar. Ya kurang lebih masih 40%-nya lah. 40%-nya, ya. Kurang lebih ya 100-an lah, 100 lebih masih ada. Ini berarti cuma hanya menganyam saja kan, tidak ada menjahitnya seperti itu, tidak ada ya? Ada, ini namanya menjahit. Yang dijahit, ada yang menjahit. Namanya. Oh ya. Menjahit. Berarti perlu mesin jahit ini ya? Enggak. Kita punya jarum atau enggak pakai jarum pun kita bisa. Ini dengan bahan talinya ini. Artinya menjahit manual. Iya, manual, gitu ya? tanpa mesin jahit. Semua manual ini, Mbak. Oke. Sekarang gini, dari pemasaran, Anda ini pemasarannya sudah kemana aja? Ya, alhamdulillah. Kami berdiri 2007 sampai sekarang kan kita banyak relasi-relasi, Mbak. Banyak customer kami. Intinya langganan kami mulai dari bawah, dari pasar sampai ke distributor, sampai ke agen. Ya, alhamdulillah kalau di luar kota kami hanya setor ke distributor luar kota lagi store ke distributor. Udah banyak berarti ya. Dan penganyam ini, tas anyaman ini jaringan luas. Dari kota ini produknya ini, kita barter dengan produk kami. Jadi sistemnya barter, jadi berpartner. Jadi kami butuh tas ini katakanlah, terus kita beliau sana butuh tas kami. Jadi produk kami ini berpartner sama kabupaten yang lain, penganyam yang lain. Kita punya jaringannya. Paling jauh Anda kirim ke kota mana?
Paling jauh kami Bali pernah. Bali dari Makassar ujung Pandang pernah. Ekspedisi. Oh, ekspedisi ya. Dari Kupang juga, nasional Kupang ada di situ untuk pemasarannya. Itu kok bisa sampai sejauh itu? Bagaimana? Anda ada relasi atau memang? Iya, betul. Iya, kami kan punya relasi ke sana, sistemnya by phone, ditunjukkan ekspedisi mana, terus kita siapkan produknya yang dibutuhkan, kita kirim ke ekspedisi, baru pembayaran. Kan, gitu, oh gitu. Sistemnya. Oh iya ya. Artinya ketika barang sudah terkirim dibayar seperti itu. Biasanya malah bayar dulu. Oh, berarti itu kalau bayar dulu bisa dipakai modal. Tapi dikasih tempo, Mbak. 3 hari sampai 1 minggu harus terkirim. Gitu. Ya, siapkan. Kan dulu karyawan kami banyak, kita siap 1 hari order, 3 hari sudah terkirim. Dulu ya kan. Saat ini kan kita masih membutuhkan pengembangan lagi. Pelatihan lagi, pemberdayaan lagi untuk menambah karyawan kami. Oke, selain dari pemasaran, selain dari bentuk konvensional, apa Anda juga memakai digital marketing? Kami marketplace juga, sistemnya kami kan penganyam, jadi banyak sales, mungkin distributor kami yang memakai itu, atau sales kami yang memakai itu. Kalau kami sendiri cukup kita menganyam, perbanyak produk. Sudah ada yang mengambil, luar biasa pemirsa. Sudah banyak yang mengambil produknya dari karya bocah Nganjuk ini, dan ini sudah cukup lama. Jadi artinya tidak pusing bagaimana memikirkan marketing, karena apa? Semuanya distributor sudah datang ya, Bapak ya, itu ya. Alhamdulillah, tinggal pengembangan inovasi produknya kayak gitu. Betul, Mbak. Ini saya mau tanya sesuatu yang agak sensitif nih ya. Modal Anda awal itu berapa? Modal kami hanya 75.000, Mbak. Modal awal 2007 itu kami modal Rp75.000. Dapat apa Rp75.000 itu? Ya itu, karena kita ngambil bahan itu dari limbah perusahaan. Harga murah 75.000, kita anyam sendiri waktu itu. Kita anyam sendiri, awalnya kita nganyam sendiri. Semuanya total plus bahan bakar mobil juga gitu. Iya, dulunya kan hanya sepeda motor waktu itu. Oh iya. Saya mulai nol, Mbak, bergerak nol, mulai modal dengkul katanya. Di situ nganyam sendiri, 75.000 beli bahannya, kita anyam sendiri, kita inovasi sendiri, kita jual sendiri. Kita dulu sempat ngecer ke pasar-pasar itu. Oh gitu ya. Ke pasar orang pembeli langsung. Modal 75.000 langsung bisa berkembang jadi 600. Wih, cepat. Iya, karena kita limbah. Limbah ya. Limbah itu kita beli murah, kita jual mahal. Itu pentingnya namanya kita dituntut berpikir kreatif. Betul, pemirsa, kayak gitu. Tapi lambat laun sekarang produk itu limbah itu sekarang tahu, masyarakat tahu dan perusahaan tahu, sekarang malah dijual. Berarti ini proyek pemasarannya untuk masyarakat yang apa ini? Untuk belanja ibu-ibu belanja di pasar ya? Iya, ini gitu untuk ya? Ekonomi menengah ke bawah lah intinya ibu-ibu. Tapi tidak menutup kemungkinan karena sekarang ini kan trendingnya hajatan, hajatan. Bisa di kamera ya, pemirsa. Pemirsa ini cocok ya untuk acara hajatan ini ya. Iya. Bisa di dalamnya satu paket isi hajatan kalau Anda memberikan kepada para tamu Anda gitu. Ini betul. Cantik ini. Iya. Ini adalah karya bocah Nganjuk, pemirsa, kayak gitu. Seperti ini sama. Jadi nanti kita. Mana lagi? Oh ya. Ini ukurannya ada beberapa macam ukuran. Mulai jumbo, besar, tanggung, kecil ada ukurannya. Ya. Ini hanya sebagai contoh. Oh ya, Bapak, dari tadi saya bertanya, ini masalah harga. Berapa ini? Harga segini nih, biar pemirsa tahu nih. Harga ini kita masuk ke distributor hanya 18.500. Tapi kalau masuk ke pasar sudah beda harga lagi. Oh begitu. Iya. Oke. Bisa telepon nomor kami. Oh nomornya nanti. Oh iya, bisa japri kepada CV Karya Bocah Nganjuk. Oke. Sekarang gini Bapak, bagaimana perhatian pemerintah terhadap produk Anda? Ya ini. Dan apa harapan Anda kepada pemerintah? Ini yang paling sensitif, Mas, menurut saya. Ini, kami ya, harapan kami, ini kan produk lokal, kita putra daerah.
dan CV kami kan yang mengatasnamakan CV Karya Bocah Nganjuk, bahwa kami itu benar-benar warga Nganjuk, warga pribumi Nganjuk atau putra daerah. Di situ kami kepingin pengembangan usaha kami ada perhatian penuh dari pemerintah. Jadi butuh pengembangan tenaga kerja, butuh pelatihan ke pemberdayaan masyarakat lah intinya. Kami kalau tidak butuh dorongan dari pemerintah, motivasi ataupun nanti perhatian penuh lah di situ, biar usaha kami berkembang lagi. Masyarakat yang masih punya pengangguran atau banyak waktu luang yang nganggur bisa kita pekerjakan. Iya, kita rangkul ya untuk mempunyai suatu pekerjaan, karena pekerjaan itu memang diciptakan ya bagi para pemikir, itu adalah kreativitas itu perlu kayak gitu. Nah, ini Anda berarti selama ini modal sendiri ya? Betul, iya, modal sendiri. Jadi Rp75.000 kayak gitu. Sampai berkembang ya. Sekarang begini, untuk ini kan enggak apa-apa ya, kita terbuka ya. Sekarang berarti sudah dari 75 itu sudah berapa tuh cash flow-nya untuk saat ini? Wah, di situ rahasia perusahaannya. Ini Mbak, ini kan kita sudah intinya karena dari anyaman kami, produk kami kan mulai Senin sampai Minggu. Jadi pengambilan kita itu ada di Nganjuk itu ada 5 tempat. 5 tempat itu di kecamatan lain, kecamatan itu. 1 minggu itu kita ngambil 5 tempat itu. Dalam satu pengepul, katakanlah di kecamatan A, kita minimal produksi itu 300 lebih. 350 sampai ke atas. Bisa dikalikan ya pemirsa dari harga yang tadi ya, kayak gitu kan. Jadi kalau 5 tempat ya tinggal kalikan gitu. Artinya Anda ini usaha ini mengalami kemajuan yang pesat. Alhamdulillah. Pesat, dan Anda harus tetap mempertahankan dan selalu berinovasi bagaimana 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, seperti itu kayak gitu. Nah, begitu, ini adalah harapan kepada pemerintah adalah untuk memperhatikan para pengusaha mikro ini ya, kayak gitu ya. Iya, ini butuh pengembangan di situ, dan ini kita harus bersaing lah sama kompetitor yang lain. Kita harus penambahan inovasi produknya, harus kita sesuai mengikuti eranya, mengikuti zamannya sekarang, trendingnya apa. Nah, saat ini produk yang satu ini aja kebutuhan banyak belum bisa mencukupi. Kan di situ. Berarti harus nanti inovasi yang lain, tapi yang ini belum tercukupi kan ya kita eman gitu loh, Mbak. Iya, ini pun juga produk yang mendukung ramah lingkungan. Karena apa? Kita tidak akan buang-buang limbah plastik, pemirsa. Ketika kita belanja di pasar dengan menggunakan tas seperti ini, jadi kita bisa cinta lingkungan juga. Kita membawa tas, kemudian belanja di pasar, membawa satu tas, kita sudah berisi macam-macam belanjaan kita, dan kita tidak perlu plastik, kantong-kantong plastik. Karena apa? Kalau plastik kan tidak bisa diurai, sedangkan ini kan awet, jadi membantu pelestarian lingkungan juga. Tepat guna sebenarnya, ramah lingkungan sebenarnya. Bahannya pun juga dari limbah ya Bapak ya, kayak gitu. Alhamdulillah, berarti ini ada keinginan untuk menambah karyawan lagi? Iya, kami berpacu. Sampai sekarang masih yakin kami itu butuh pemberdayaan masyarakat untuk mengembalikan usaha kami yang dulu karyawan yang sudah ke perusahaan-perusahaan. Kita dorong untuk ke pelosok-pelosok yang masih belum punya pekerjaan ataupun untuk kerja sampingan gitu kan. Kita tetap mendorong masuk ke pelosok-pelosok untuk bisa mencari ya pekerja-pekerja yang mau bekerja ke kami. Gitu. Bisa disapa ya untuk pemirsa, untuk informasi ini adalah lowongan untuk kerjasama berkarya bersama CV Karya Bocah Nganjuk. Monggo Bapak dijelaskan alamatnya di mana biar pemirsa yang ingin membantu Anda bisa datang ke CV Anda. Iya, betul. Kami, tempat usaha kami CV Karya Bocah Nganjuk tempat di RT 2 RW 2 Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia. Kertosono, Nganjuk. Nomor telepon? Nomor telepon kami 081
335 142 966. Nah, oke. Ini sekarang gini, harapan Anda ke depannya bagaimana tentang usaha Anda ini, ke depannya ini? Ya, harapan kami pasti intinya siapa sih yang kerja tidak pengen maju. Oh iya, pasti ingin Kita maju. ingin memajukan usaha kami, ya menambah penganyam kami, pemberdayaan masyarakat yang masih, ya sekarang ini kan banyak program bantuan di iya. situ. Ya tapi kalau tidak berkarya, ya kita ya bisa lah ngasih karya ke masyarakat yang jangan terlalu, kalau masih sanggup bekerja ya minimal bekerja dulu. Bekerja di dulu. situ. Oke. Ya, enggak, program-program bantuan itu boleh, tapi kan kalau kita bisa bekerja kenapa sih kan gitu. Oke. Harus bisa mandiri lah. Apa Anda tergabung dengan salah satu UMKM juga ini? Iya, kami tergabung UMKM Kertosono. UMKM Kertosono. Ada Jawara, Di ada Kertosono itu kita bergabung di, kan ya mohon maaf, kami kan juga pemerintahan desa. Oh iya, iya. Kami kasih pemerintahan Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono. Ada UMKM-nya Iya, sendiri. ada UMKM-nya sendiri. Oh ya, berarti tergabung di UMKM itu lebih enak ya. Jadi sama-sama misalnya informasi itu bisa getok tular gitu ya. Betul. Itu kan. Jadi pemirsa, ini CV Karya Bocah Nganjuk ini, jika Anda ingin bergabung, Anda bisa datang di RT 2 RW 2 Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dan di nomor HP 081335142966. Silakan datang ke CV Karya Bocah Nganjuk. Anda bisa bergabung, berkreasi dan menghasilkan income tambahan. Amin. Tentunya ya. Amin. Pak Karsiman ya, gitu. Oke, Pak Karsiman, ini suatu perbincangan yang sangat menarik dan ini adalah suatu informasi, dan harapan kami pemerintah pun juga merangkul para pengusaha-pengusaha mikro yang ada di daerah, sehingga kami bisa lebih maju ke depannya kayak gitu, sehingga ekonomi bangsa kita ini bisa sejahtera dengan kemandirian ini. Pak Karsiman, terima kasih atas waktunya. Semoga ini memberikan inspirasi ya dan informasi ya pemirsa. Terima kasih. Mohon maaf dari kami apabila ada salah kata di Famous Channel for Islamic Youth. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.